salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki hari akhir di bulan puasa. Nah, bagaimana nih persiapan Lebaran? Persiapan Lebaran. Oke, kawan Diska masih menemani dalam info sehat. Telah hadir di studio kawan Diska bersama Dr. Rizky Aprilianto Saputro. Datang kembali dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke dok, kita ketemu lagi nih ya di sesi info sehat bersama kawan Diska. Nah, kawan, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol ini terkait bagaimana sih sehat dengan 5 dasar tuh. Sehat aja ada dasarnya, bukan Pancasila saja nih kawan. Jadi sehat 5 dasar bersama Dr. Rizky Aprilianto. Beliau mengapresiasikan terkait dengan sehat dengan A, B, C, D, E. Wah, nih dok, apa nih dok nih? Kalau kita bicara sehat nih, sebenarnya kalau kita bicara sehat itu yang harus seperti apa sih dok? Oke. Sebenarnya sebelum kita masuk ini kenapa kok saya angkat ini ya? Sebenarnya kayak lagu aja dok ya. A, B, C, D, E, F, G. Oh, nggak pakai G tadi. Kepicu itu pas mau sahur memang. A, B, C, D apa yang bisa dimasukkan ke tema? Oh ternyata A, B, C, D 5 dasar. Kayak mainan dulu lah. Iya. A, B, C, D, E 5 dasar. Nah, saya kepikiran apa yang bisa dimasukkan yang bisa di kesehatan itu apa? Oh, dan ada beberapa podcast yang saya ikutkan juga. Saya juga nonton terus beberapa podcast itu untuk ya memperkaya lah pengetahuan saya. Betul, dok. Ada beberapa itu yang ini yang bisa saya masukkan nih. Sebenarnya ini yang akan kita bahas ya. Ini pertama HbA1c. Oke, B-nya blood pressure atau tekanan darah. C, ini sering momok biasanya, kolesterol. Iya. Ada yang takut ini. Yang D, ini kenapa kok nggak diabetes toh? Saya masukkan diabetes kontrol karena ini penting. Jadi tidak diabetes aja ya? Iya, diabetes kontrol. Tidak cukup mendiagnosa tapi harus mengontrol. Harus mengontrolnya, betul. Nah, yang terakhir ini puncaknya sebenarnya, exercise, olahraga atau kegiatan wis lah. Kalau dia ngomong olahraga, aktivitas nih ya. Nah, kalau dia ngomong exercise olahraga, wah pusing mereka. Aku harus lari, harus berenang apa gimana? Nah itu. Sebenarnya di tanggal cantik ini ya 4424 tadi keren, tadi enak banget. Iya, nulisnya di resep juga 4424. Wah, tanggal cantik ini. Pas tanggal ini saya juga mengangkat ini. Ya saya angkat tema ini sebenarnya bukan 5 dasar dalam kita kesehatan secara dasar. Betul. Intinya yang saya angkat di sini adalah yuk di 5 A, B, C, D, E-nya ini kalau bisa kita tahu dasar yang harus kita tahu. Nanti yang akan kita angkat kaitan dengan apa sih? Kalau sehat dengan WHO, memang kan sehatnya luas ya. Betul. Tidak hanya jasmani. Betul. Ada jasmani, rohani, iya, ada psikologi juga yang harus kita perhatikan. Betul. Dan ada kaitannya dengan ekonomi. Itu kalau secara luas memang seperti itu. Tapi sehat yang kita kaitkan, yang kita bicarakan pada siang hari ini lebih ke sehat badan nih. Betul, sehat badannya ya. Oke. Nah, kalau kita bicara dengan sehat badan nih, dok Baring, tidak harus ada upaya. Nah, upaya tadi dokter sebutkan melalui ABCDE ya. Nah, paling tidak mulai dari yang kita bahas yang pertama terkait dengan A-nya nih dok. A ya kan? A yang pertama nih HbA1c. A1c. Kenapa nih sehat harus ada di level HbA1c nih? Ya di inilah HbA1c ini memang beberapa orang ini sudah familiar ya. Sudah familiar, terutama yang keluarganya punya komorbid atau turunan diabetes. Itu pasti dominan. Tapi yang kita biasanya harus kenali di sini HbA1c ini tidak hanya untuk mengontrol saja. Dia kan marker sebenarnya. HbA1c itu memang untuk pemeriksaan dan untuk kalau sudah diabetes itu diobati, kita cek dengan kontrol obatnya cocok nggak nih. Obatnya harus seperti apa nih ya dengan HbA1c menyesuaikan itu. Nih maksudnya. Nah, yang nanti juga dalam 5 ini kok saya angkat juga karena sampai sekarang pun Kemenkes tetap fokus di penyakit-penyakit. Kenapa HbA1c, kenapa diabetes, kenapa hipertensi, pusing pasti. Karena 4 terbesar pun
Penyakit terbanyak nih. Penyakit terbanyak sebenarnya, makanya saya mau ngangkat ini. Kemarin kan pas podcast yang pertama saya menyebutkan bahwa diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Iya, ibu dari segala penyakit itu didiagnosa pertama memang lewat anamnesa. Oke. Selain anamnesa ada pemeriksaan. Pemeriksaan apa yang paling dasar sebenarnya gula darah. Tapi ini gula darah itu baik puasa maupun acak. Memang lebih baik yang puasa. Tapi acak pun enggak masalah untuk kita pemeriksaan dasar ya. Cuman ada lagi screening maksudnya gitu ya. Tapi ada kalau sudah ketahuan seperti itu ada yang lebih valid nih. Tadi itu yang HbA1c itu. Ini nggak bisa bohong. Kalau guru saya ngomong ini adalah pemeriksaan yang tidak bisa bohong lah. Nggak bisa dibohongin nih. Nggak bisa dibohongin. Karena HbA1c berasal dari kalimat hemoglobin dan A1c yang ada di gula trigliserid. Iya, di situ karena si gula itu baik glukos, fruktos dan lain-lain, sukros, dia akan berkaitan dengan hemoglobin. Hemoglobin itu siapa sih sebenarnya di sel darah merah. Nah, sel darah merah hidupnya berapa? Ya bisa 3 bulan. Makanya itu HbA1c dicek itu memang dia nggak akan bisa bohong. Kalau kita cek gula darah puasa, ada pemeriksaan cek gula darah nih, waduh bingung kalang kabut nih. Saya gimana ya biar darah saya nggak tinggi? Oh puasa aja. Iya saya puasa aja, coba puasa deh. Nanti kalau semisal rendah alhamdulillah. Tapi ada pemeriksaan tuh HbA1c dalam 3 bulan. Gula darah kita itu seperti apa? Nah range-nya memang 5,8, 6,5, 7, normalnya ini angka normal. Normalnya di bawah 5, Nah kita kembali pada yang pertama HbA1c nih dok. Karena tadi di depan disampaikan terkait dengan diabetes nih. Iya, diabetes. Kapan kita itu atau mungkin pada saat seperti apa kita memang harus kontrol ya untuk HbA1c-nya ini. HbA1c ini memang pemeriksaan yang ibaratnya nggak semua orang paham ya. Betul. Minimal kita sebagai anak muda lah saya, sebagai anak muda memang sebisa mungkin ya gula darah puasa atau gula darah acak dulu. Tapi kalau memang ada rezeki lebih, saya kadang kasih tahu ke pasien gitu, Pak, Bu, Mas, kalau misalkan ada rezeki lebih, yuk sisakan, nggak nyampe 300 lah, cari aja yang murah nggak masalah. Kita cek HbA1c. Kalau misalkan aman, ya alhamdulillah. Kalau tidak aman atau masuk ke dalam kategori, wah bahaya nih diabetes, saya bisa diabetes, itu bisa kita obati. Kapan sih? Nah, sebisa mungkin. Memang minimal adalah 1 tahun sekali. Nah, minimal nih dok 1 tahun sekali. Indikasi nih, apakah tanpa indikasi artinya saya nih merasa sehat-sehat saja pada saat cek gula acak, pada puasa kita baik-baik saja. Nah, apakah ini tetap menjadi bagian dari yang 1 tahun harus cek HbA1c-nya? Iya, intinya kita kalau masih muda ceklah setahun sekali. Kalau semisalkan ketahuan saya ada kemungkinan nih diabetes, misalkan saya cek gula darah acak kok di 230-an, wah bahaya nih. Kita cek lagi, yuk coba 3 bulan sekali berikutnya dengan gula darah puasa. Bagus, misalkan hasilnya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan gula darah puasa pun tinggi juga, wah ini ya wis, kalau misalkan kita sisakan aja lebih HbA1c gimana nih? Kita cek. Tapi kalau misalkan mau HbA1c langsung ya nggak masalah. Malah bersyukur kita bisa langsung. Guru saya juga ngomongnya kalau HbA1c itu bisa kita lihat kondisi insulin dalam badannya seperti apa juga. Langsung kontrol ke sana ya dok ya, tidak hanya kadar gulanya aja tapi sudah langsung ke sana. Kalau misalkan gula darah, kan ada gula darah puasa, gula darah acak, gula darah 2 jam setelah makan itu ada masalah, tapi HbA1c aman, itu juga ada beberapa kondisi. Kita mungkin masih bisa diperbaikin nih. Dengan apa? Obatnya gula itu pertama kali kalau masih muda itu simple. Olahraga, bermaam ojo turu. Enggak perlu minum obat nih ya berarti. Paling pertama adalah diet. Perbaiki diet, perbaiki aktivitas olahraga seperti lain. Baru kalau tidak bisa diperbaiki dengan obat, kita bantuan. Ya mungkin ada yang kena sudah paham lah ya, metformin, glipin dan lain-lain seperti itu.
gitu. Nah, kemudian kembali masih di pemeriksaan HbA1c nih dok, ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi HbA1c ini? Bisa tinggi atau mungkin rendah atau bagaimana nih? Ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi? Beberapa artikel juga ada yang menyatakan memang beberapa faktor ada yang bisa mempengaruhi, karena HbA1c ini kan dibawa oleh sel darah merah loh. Otomatis sel darah merahnya seperti apa? Harusnya ya dalam keadaan sehat. Betul. Tidak ada kelainan baik sickle cell, thalassemia. Kemudian ada perdarahan aktif apa enggak, menstruasi yang panjang atau tidak, seperti itu juga mempengaruhi. Kadar kolesterol juga nanti sangat mempengaruhi. Seperti itu. Jadi banyak faktor juga nih sebenarnya. Jadi untuk menuju HbA1c-nya ini bagus, sesuai dengan standarnya ya dok ya. Ternyata juga ada banyak pengaruh, termasuk salah satunya faktor-faktor mungkin minimal adalah darah harus sehat dulu. Karena banyak faktor intinya tadi. Balik ke sehat. HbA1c intinya kalau memang kita ketahuan, kita obati. Dan untuk kontrol selanjutnya memang HbA1c sebisa mungkin ke dokter spesialis ya. Karena untuk mengetahui obat apa sih yang sebenarnya kita cocok. Apabila HbA1c beberapa kan ada tuh di puskesmas saya dapat masih ada yang 10, ada yang 11. Wah, urgent, bahaya itu. Nah, sebisa mungkin kita sebisalah 7,5 lah ya. Bertahap, tidak bisa langsung turun karena HbA1c per 3 bulan. Seperti itu ya. Jadi harus kontrol 3 bulan sekali. Oke nih dok. Setelah tadi untuk menuju sehat dengan 5 dasar tadi kita harus periksa HbA1c. Nah, untuk yang sesi yang berikutnya nih dok, kita masuk di angka B atau di huruf B nih untuk menuju sehat. Apalagi nih? Apa nih B-nya? AB tadi blood pressure, tekanan darah. Tekanan darah jelas. Itu baik muda maupun tua sama, semua punya tekanan darah. Nah, tekanan darah yang seperti apa? Sebenarnya kayaknya udah banyak nih. Pemirsa juga pasti udah paham nih ya. Berapa deh? Sebenarnya sekarang 130 pun sudah dikatakan kalau bisa itu dia hipertensi. Sudah hipertensi. 130 angka normal ini 90. Masih, jadi kalau normalnya 120, 130 itu sudah di angka. Sudah. Kalau dulu memang ada hipertensi tingkat 1 kayak gitu, hipertensi 2, hipertensi 3. Beberapa memang udah ada yang berbicara memang di Surabaya itu 130 dinyatakan sudah hipertensi. Sama obatnya pun nggak langsung obat darah tinggi dulu kalau masih muda. Tadi tetap diet, olahraga seperti itu. Makan diatur juga nih berarti. Pasti. Diatur nih makannya. Dan pasti nggak bosen sih kita ngomong konsumsi asin-asin dibatasi, kerupuk dan lain-lain, santan kayak gitu juga ujung-ujungnya. Jadi sebagai upaya untuk menuju sehat nih dok ya, harus dengan apalagi untuk menjaga hipertensi ini. Untuk 130 tadi dok, ini berada pada posisi anak, remaja atau sudah dewasa? Untuk yang 130 sudah dinyatakan dewasa ya. Kalau untuk anak dok, karena saat ini seperti kita ketahui pada hasil screening anak sekolah nih dok ya, kita kadang-kadang ada kekhawatiran juga, ada khawatir lah, karena di dalam hasil pemeriksaan atau screening itu kita menemukan masih anak nih SMP nih. Kalau SMA kadang-kadang kita masih kita bisa segera rujuk, tapi kalau sudah jatuh di anak SMP kita sudah diangkat loh, sudah mendekati 120 lebih ya. Ini bagaimana nih dok? Itu dua kali di Madiun juga ada saya nemukan. Memang ada komorbidnya. Komorbidnya adalah dia berat badannya, lingkar perutnya memang. Jadi si anak tersebut kalau nggak salah usia berapa ya, 16 atau 15-an. SMA kelas 1 ya. Ya memang lingkar perutnya segitu. Terus pola makannya juga ternyata memang sebenarnya hipertensi itu nggak ujuk-ujuk dia hipertensi. Ada beberapa kondisi. Salah satunya memang pola. Ternyata pola makannya yang saya tanyakan memang memang saya tidak mengesampingkan beberapa produk ya. Dia itu suka yang pertama instan. 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 Telur, mie instan, telur, nasi, sarapan. Terus di sekolah jajannya apa? Biasa bumbu-bumbu kuat. Pulangnya juga sama juga kalau bisa. Lagi cari yang seperti itu. Terus minumnya saya tanyakan, minumnya kamu bagaimana? Lebih banyak yang kemasan-kemasan. Jarang minum air putih. Jarang, satu hari paling cuma 1 gelas. Habis makan doang di rumah. Wah. Terus harus gimana? Memang pengobatan pertama tetap balik lagi. Kita balikan ke kehidupan.
kalau bisa balik ke normal dulu, yuk diet dulu, yuk ini. Kalau bisa terkontrol alhamdulillah. Tapi kalau memang sudah ada beberapa kondisi ya, tensi yang dia sampai 200 kayak gitu, itu baru kita langsung treatment. Oh, langsung treatmentnya. Jadi kalau pada masih dalam tahap anak-anak, kemudian juga mendekati nih ya, masih belum risiko banget nih istilahnya ya Dok ya. Mendekati ini masih bisa dengan membantu pola hidup dulu. Pola hidup lagi ya Dok. Tapi kalau misalkan sudah kayak Amit sudah berumur seperti itu, sebisa mungkin kita bantu dengan obat. Untuk treatmentnya. Selagi obat juga jalan, ya balik kayak diet kayak gitu juga tetap harus jalan. Kita harus combine juga. Seimbang ya. Tapi kalau memang sudah diet kayak gitu sudah tidak mumpuni, ya sudah kita obat aja kalau bisa. Daripada kontraindikasinya komplikasi. Kadang orang itu masih takut. Masih menyepelekan komplikasinya. Seperti stroke. Orang taunya cuman kalau belum di keluarga itu Amit. Beberapa pasien yang saya anamnesa saya tangani kayak gitu, mereka baru ngeh tentang hipertensi, diabetes dan lain-lain itu kalau keluarganya ada yang kena komplikasi, misal stroke, baru retinopati, diabetikum, kemudian ada gagal ginjal, baru beberapa keluarga itu sadar, oh penting ternyata kesehatan. Nah, kembali pada yang B tadi, yang hipertensi nih Dok ya, dengan anak usia sekian dan lain sebagainya. Sebenarnya nih Dok, dari ilmunya, dari sananya nih, apakah memang sebenarnya hipertensi itu ada faktor keturunan? Karena selama ini masih ada kepercayaan atau mungkin keyakinan dari masyarakat yang menyatakan bahwa masih kecil kena hipertensi, ternyata setelah ditengok orang tuanya juga hipertensi. Apakah memang benar seperti itu Dok? Beberapa ya itu cuma memperbesar aja, tidak sebagai patokan. Kalau kita memang kalimat keturunan betul. Itu sebagai kambing hitam jadinya. Bukan kambing putih lagi ya Dok, kambing hitam ya. Kalau Amit sudah masih umur 22, kok darah saya tinggi, oh ternyata orang tua saya darah tinggi. Sebenarnya nggak gitu. Kembali lagi ya. Tengoklah ke belakang kamu seperti apa sebelumnya. Kalau kamu nengok kayak gitu terus, ya kamu misalkan keluarga ada yang kena diabetes, kamu langsung pasrah jadinya. Kita mau terapi juga bingung, kadang udah, alah Dok saya terima aja Dok, ibu saya punya, alah Dok bapak saya juga. Jadi ya mau gimana mau kita tangani, mau kita tanggulangi. Edukasi bagaimana berat juga ya Dok ya, menemukan pasien yang seperti itu. Akhirnya saya ubah polanya. Memang faktor resiko itu memang memperbesar, tapi kalau bisa kita jangan sampai berpatok dengan kalimat itu. Yuk hidup sehat. Hidup sehat sih simpel sebenarnya ya. Cuman kadang ya simpel tapi sulit dilakukan ya kawan Diska ya. Oke nih Dok. Kita yang kedua tadi adalah B, hipertensi. Nah, yang ketiga yang saat ini juga masih menjadi momok nih. Bukan momok siapa saja, semua orang menjadi momok kalau sudah bicara dengan kolesterol. Kenapa nih harus kita kontrol dengan kolesterol nih Dok? Kolesterol sudah masuk ketiga ya dia. 1, 2, 3. Kolesterol itu momok, bukan di orang dewasa, bukan orang tua lagi. Orang muda pun ya, sudah mulai berpikir kolesterol, apalagi bentar lagi hari raya ya. Deg-degan nih Dok jadinya. Randang, opor, apalagi nih PMP. Kalau saya pulang ke Banten itu rabek itu kambing. Kambing di santan. Kambing di santan. Iya, enak. Kayak gulai ya Dok ya di Jawa. Dan selalu keluhannya habis lebaran adalah keluhannya, duh, tengkukku wemeng, kolesterolku naik. Ya sebenarnya memang lebaran itu kita sikapi dengan berbahagia saya. Cuman ya berbahagia walaupun makanannya enak semua. Jangan disantap semua. Dok, saya cuma nyicip. Ya nyicipnya seberapa, 1 bakul, 1 ini apa seberapa. Iya sekeluarga makan semua ya, saya harus ngikut sampai habis Dok. Ya itu bukan nyicip namanya. Menikmati. Kolesterol, iya. Kalau udah ngomong kolesterol, kita pahamnya langsung cetek kolesterolnya berapa, di atas 200. Wah bahaya nih. Iya memang kolesterol memang salah satu momok bagi kita semua. Karena tadi itu bahaya kalau bisa terjadi plak menempel di beberapa pembuluh darah. Itu ya ada yang kita sebut dengan stroke itu.
Ya ibaratnya kita punya selang di rumah. Selang itu kotor, numpuk. Kita mau nyalain air, gimana? Apa namanya? Bisa kencang keluarnya ya. Keluar ya. Ibaratnya pasti kan kayak kecil-kecil toh, tersendat lah. Kalau semisal kotoran itu full, ya airnya itu nggak bisa keluar, sama kayak pembuluh darah yang kena kolesterol. Kolesterol memang walaupun yang kita tahu ada LDL, TG, HDL kayak gitu, memang yang paling kita kenal memang kolesterol total. Tapi kalau memang itu kan sebagai barometer kan. Cetek di atas 200, wah kayaknya saya tinggi nih kolesterol total saya. Yang tinggi di mana? Tingginya ini di mana? Nah, oke, kita berpuasa, cek lewat kita ambil pembuluh darah lewat sini, brachialis. Kita cek baru keluar ada LDL, HDL, TG, FLDL. Memang yang kita kenal HDL, itu memang yang baik. LDL sama TG ini salah satu yang jadi momok. Iya, betul. Kolesterol jahat, kolesterol baik. Ya kalau kita ngomongnya itu, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Ya, itu momoknya ya di situ memang. Soalnya kenapa saya angkat yang C-nya itu kolesterol, karena saya pun kolesterol. Saya punya kolesterol saya sempat tinggi. Karena saya memang diet tinggi daging, saya memang menaikkan berat badan sampai 80. Dan sekarang saya sudah diet. Saya sudah diet. Ternyata efek sampingnya memang ada. Badan saya gampang lemas seperti itu. Mungkin itu cuma keluhan aja ya, karena memang berat badan makin tinggi ya. Yang saya takutkan adalah pas medical check up. Itu kan saya baru pertama kali, Amit, saya memang baru pertama kali medical check up. Untuk tugas di Madiun itu medical check up, ternyata LDL saya tinggi, TG saya tinggi, HDL yang mepet. Ini. Yang saya takutnya aduh, saya baru sadar nih, ternyata ini yang disebut LDL tinggi dan lain-lain. Akhirnya saya ubah semua pola hidup itu. Yang saya takutkan apa? Saya masih muda, saya di umur 24. Takut juga nih dok ya berarti? Iya, di umur 24 saya. 24 itu saya cek itu kok tinggi semua, bahaya ya wes, akhirnya saya full diet dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang sudah mulai normal kembali nih dok ya. Ya sebenarnya kita cek kayak gitu ya, simple aja. Kalau memang punya, sekarang kan Amit, sekarang ada moda namanya kayak Tokopedia dan lain-lain, kayak online shop dan lain-lain. Belilah, nggak masalah, beli yang cetekan. Belilah sendiri. Kontrol paling tidak ya. Kontrol sendiri aja. Ya setahun sekali. Kalau normal, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak ada yang tinggi sedikit, ya kita cek 6 bulan. Kalau misalnya nggak normal lagi, ya kita sebulan sekali coba cek. Kita bicara tentang kolesterol, pasti ada pemicu ya dok. Kenapa tadi kok tinggi nih? Sempat di usia sekian kontrol dengan general check up-nya ternyata ketahui dengan tinggi. Nah sebenarnya yang membuat kolesterol itu tinggi itu apa sih dok? Liver. Apakah hanya saya cuman makan kacang loh, cuman sedikit. Nah itu bisa kolesterol tinggi atau seperti apa nih dok? Kolesterol sebenarnya normal di dalam tubuh kita. Kolesterol sebagai bahan bakar untuk hormon salah satunya. Seperti itu. Dan yang mengatur semua itu siapa? Hepar, hati. Jelas kalau semisalkan yang ngatur itu ada masalah, hatinya misalkan rusak, kemudian kita kebanyakan asupan kolesterol yang tambahannya, itu pun bisa meningkat. Jadi semakin banyak kolesterol yang masuk, beban hatinya tadi juga semakin berat, apalagi nih sakit hati nih dok ya. Bukan sakit yang seperti itu ya dok, maksudnya ya dok. Jadi beban hati semakin berat, ini akan mempengaruhi nilai dari kolesterol itu. Ya sebenarnya simpelnya adalah kolesterol itu bisa kita atur, kita bisa bakar itu dengan baik ya, dengan pertama olahraga, konsumsi sayur. Sayur yang banyak sebenarnya itu. Sayur yang banyak gimana dok? Sebenarnya sayur ya kita nggak masalah, nggak usah mempermasalahkan sayur ya. Tapi kolesterol, dok saya makan sayur terus kok kolesterol saya tinggi. Iya bu, ada satu pasien, iya bu, sayurnya diapain? Saya santan sih dok. Saya bobor, ya sama aja bu, santannya. Bu, saya kan nggak tahu bobor awalnya apa. Apa itu? Iya, bobor tuh nggak tahu saya awalnya memang. Ternyata itu santan. Betul. Sayurnya sehat, tapi santan. Ditambah lagi tambah santan. Ketambahan lagi kerupuk, ketambahan lagi, kondimen yang banyak.
Oke. Jadi kawan, ternyata untuk menjaga stabilitas dari kolesterol nih dok ya, ternyata tetap ya kembalinya pada pola hidup. Pola hidup kembali pada pola hidup. Jaga kesehatannya itu pola hidupnya dijaga, kembali makannya, kemudian jangan lupa tetap olahraga. Seperti itu ya dok ya. Iya. Sama jamu. Ya beberapa podcast ada yang ngomong jaga mulut. Oh, jaga mulut. Kirain apa? Kirain jamu galian singset gitu loh. Jamunya jaga mulut. Jaga mulut, oke. Jadi tidak makan sembarang maksudnya ya dok? Bukan tidak makan sembarang. Gimana nih dok? Tidak asal buka tudung saji, tidak asal buka GoFood dan lain-lain, simple kali ya. Oke. Baik nih dok, kita lanjut dengan yang keempat nih. Kita sudah kembali masuk yang keempat, yaitu di D, diabetes nih. Diabetes kontrol nih ya? Diabetes kontrol. Diabetes kontrol ini seperti apa nih kalau diabetes kontrol? Kalau diabetes kontrol ini kan sebagai kita kontrol ibunya penyakit ya. Ibunya penyakit itu memang penting ya. Ibu kalau sudah marah, jelas anak-anak, suami juga harus nurut. Pasti kena semua nih. Kena semua. Betul. Mau yang tadi tidak sebutin dari kolesterol dan lain-lain, ibunya itu bisa micu. Masalahnya kalau sudah gula darah tinggi semuanya, apabila gula darah sudah di ada di persendian, suakit semua, terus gula darah tinggi, terjadi gangguan di mata. Kemudian pembuluh darah juga plaknya nambah, kan iritasi tuh. Pembuluh darahnya iritasi, terus nempel lah di situ plak-plak kolesterol dan lain-lain, otomatis bisa meningkatkan stroke. Ini saya pentingkan diabetes kontrol itu bagi yang punya diabetes. Yang sudah terdeteksi. Jangan putus semangat. Saya selalu ngasih tahu, wes Bu, sekarang gulanya gimana? Kayak tadi pagi ini kontrol. Bagus dok. Berapa coba lihat? Kita cek. Oh iya bagus. Kalau saya ketemu pasien yang bagus memang tak kasih jempol. Bu, masih mau bagus toh gula Iya dok, masih mau. Ya wis manuto melu obatnya ini, jangan sampai lupa. Ada satu lagi tadi Bapak, dok, alhamdulillah gula saya bagus nih 193. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi dok, kok saya nggak ada keluhan ya? Loh, Bapak minta keluhan toh Pak? Tahu? sudah berubah nih ya, dari yang berat menjadi ringan. Masih pengen cari keluhan. Yang saya tekankan di sini diabetes kontrol, memang kita kontrol gula darahnya satu. Iya, betul. Tapi kita yang paling tingginya kita kontrol semangatnya. Semangat untuk dikontrol gula darahnya, semangat untuk minum obat, semangat untuk dietnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, alhamdulillah sebenarnya. Iya. Alhamdulillah. Benar-benar ini satu kesempatan ya. Satu kesempatan sebenarnya. Nggak ada kita namanya puasa, diatur terus. Ya kalau kita nggak puasa, sarapan nanti jam 9 makan lagi, jam 12 makan lagi, jam 12 makan siang lagi. Ntar ketiduran malam jam 10, jam 12 kebangun buat makan lagi. Oke dok, artinya kalau memang sudah terindikasi ya dok ya, sudah terindikasi dengan DM-nya tadi, syarat-syarat kontrolnya itu semuanya harus dilakukan ya. Mulai kontrol kesehatannya, kontrol rutin setiap bulannya, kemudian kontrol dari makannya juga harus diperhatikan seperti itu ya dok ya. Oke. Kemudian ada nggak yang paling mudah dok dilakukan untuk membantu para penderita DM ini agar mereka tidak putus semangat ya untuk menuju DM kontrol tadi? DM yang terkontrol atau diabetes yang terkontrol. Itu sebenarnya paling tinggi pengobatannya adalah pengobatan emosional. Menurut saya, emosional ini apa? Kita dukung. Nggak mungkin nakes itu ketemu pasien terus setiap hari. Memberitahu setiap saat. Bu minum obat ya, Bu minum obat. Ya kita capek juga tuh. Otomatis ada satu pihak keluarga, ada yang mendukung. Pertama, dampingan keluarga. Dampingan keluarga. Terus dampingan keluarga. Saya selalu ngomong, kalau berobat bawa satu keluarga yang bisa diajak. Maksudnya itu apa? Saya kasih tahu edukasi, pun saya kasih tahu yang penerusnya, keluarga penerusnya, terutama anaknya. Ibu, misalkan kemarin ya. Ibunya sakit diabetes, anaknya saya suruh dampingi, saya kasih tahu edukasi, otomatis si anaknya kalau bisa jangan kena. Iya betul. Intinya itu, anak kita obati ibunya, tapi kita juga kasih tahu anaknya kalau bisa jangan nih. Jangan sampai kena ya. Jangan sampai kena, eman.
Karena betul dok, bahasa pendampingan ini juga betul juga. Karena kita masih, terutama di sini juga masih banyak yang mengira atau mempunyai keyakinan memang DM juga bagian seperti yang blood pressure tadi ya. Blood pressure, sama. Jadi masih ada yang memang kemungkinan ini adalah faktor keturunan nih. Berat lagi ya dok, kambing hitam lagi nih dok. Iya, saya yang saya terapkan memang kalau saya bersyukur kalau misalkan ada yang datang ke puskesmas, itu didampingi oleh pihak keluarga. Walaupun itu yang berobat adalah istrinya, suaminya di luar buat ngerokok. Saya rokoknya selesaikan dulu, masuk ke dalam, yuk untuk saya kasih tahu. Daripada saya kebanyakan berbusa, ngasih tahu satu pasien, nanti ujung-ujungnya ya nggak kesampe buat keluarganya. Gitu. Kalau saya seperti itu sih. Oke, nah mudah-mudahan nih kawan Diska, bagi para kawan Diska yang di sana nih dok ya, yang memang sudah berada di titik DM nih ya, atau terindikasi DM, mungkin saran dari Dokter Rizky untuk bisa pendampingan pada saat datang ke puskesmas, karena ini pendampingan baik nantinya untuk membantu edukasi dan terapi dari yang sakit, juga untuk dirinya sendiri, seperti itu ya. Jelas. Kalau sudah seperti itu pun saya bisa ngasih tahu, nanti ingetin ya bapaknya, nanti ingetin ibunya untuk minum obat ya. Nanti obatnya jangan lupa lupa diminum untuk selalu ini ya dok. Soalnya masalahnya selalu apa? Selalu semangat, obatnya kadang lupa. Waduh, hari ini saya lupa. Semangatnya ada nih, semangatnya sudah ada ya dok. Semangatnya udah ada tapi kadang suka lupa. Kemudian lagi diabetes kalau sudah punya pemberat kayak ada infeksi kayak gitu, itu memang lebih berat. Kalau bisa, kalau memang diharuskan kontrol ke dokter spesialis, yuk manut, jangan mokong. Beberapa pasien dulu pas saya di Sogatan juga akhirnya ketemu sudah memberat. Sudah ada komplikasi. Sudah ada komplikasi dan harus cuci darah seperti itu ya kan, kasihan. Betul. Sebisa mungkin kalau bisa kita hindari komplikasinya, ya udah kita stop di situ komplikasinya. Udah, kalau komplikasinya cuman geringgingan aja. Jangan sampai cari yang lain. Jangan cari yang lain. Tadi ngomong sudah kontrol bagus, malah cari kok nggak ngerasa malah minta. Jangan sampai nih ya. Oke nih dok, untuk menuju ABC kita masih ada satu lagi. ABC untuk menuju sehat adalah tambahannya adalah exercise apa nih? Harus seperti apa exercise? A B C D exercise-nya seperti apa? E-nya ini memang kok A B C D, E-nya kelingking sih kalau saya ngomong. Kenapa kok kelingking kecil? Sebenarnya dia kelingking ini kan kalau kita main gajah kayak gitu, gajahnya kalah dengan kelingking. Karena apa? Kelingking ini olahraga, sebenarnya dia bisa mengalahkan semuanya, bisa menyehatkan semua. Bisa menyehatkan dari A B C D itu. Tapi kadang ini diremehkan. Gitu nih. Kadang ini diremehkan, si kecil ini olahraga itu diremehkan. Memang kalau dari jurnal di Amerika memang asosiasi untuk dokter olahraga itu menyatakan kalau bisa itu dalam satu hari 30 menit melakukan aktivitas fisik. 3-5 hari dalam seminggu. Bahasa aktivitas fisik nih dok, apakah saya harus jogging, saya harus treadmill, ataukah seperti apa nih yang namanya exercise itu? Karena kan butuh waktu nih dok. Butuh waktu jelas. Sehari 24 jam. Betul. Kalau misalkan kerja misalkan 8 jam lah, atau kita berangkat jam 7 pulang jam 4 sore, masih ada waktu sebenarnya. Saya selalu ngomong ke Amit, memang yang pasien-pasien yang muslim selalu saya katakan, Bu, sholat subuh di mana? Di rumah, di masjid? Usahakan di masjid, yuk jalan kaki, jangan naik motor. Dok, jauh. Ya wis sepedahan. Karena kita sepedahan kayak itu udah 30 kan lumayan toh. Dok, saya bisanya 15 menit toh. Iya, nggak masalah. Bu, nanti sore kan ada toh. Ada waktu. Ada waktu. Ya wis silakan. Ada lagi, dok, saya nggak ada waktu sama sekali. Sama kayak saya pun pribadi saya nggak ada waktu. Akhirnya ada nih sebutan WO, workout. Ya olahraga ringan, nyantai, push up, sit up, dan lain-lain. Harus curi waktu berarti. Curi waktu, bener-bener curi waktu. Curi waktu. Atau kita ada beberapa komunitas ya di Surabaya juga saya. Jadi dia olahraga khusus untuk para pekerja kantor. Ada waktunya berarti setelah pulang kerja berarti. Atau simple lagi, udah beli matras olahraga. Kalau nggak ada karpet, setel di HP, laptop dan lain-lain, ada di situ senam.
Ini nih artinya berarti untuk exercise ini tidak harus dibuat berat ya dok ya, karena ternyata tidak harus jogging keluar, tidak harus beli treadmill nih ya, tapi ternyata harus cukup dengan tadi yang disampaikan dokter ya dok. Kalau semisalkan ada waktu lebih, ada semangat lebih dan uang lebih, kesempatan lebih, yuk ya wis. Nggak masalah. Saya anjurkan. Kalau badminton, ayo monggo badminton, futsal ya futsal, lari ya lari, renang ya renang. Bagus lagi memang renang, lari, bersepeda, itu bagus. Yang gratis-gratis aja nggak usah yang bayar. Ya kalau mau bayar ya silahkan. Olahraga itu cari yang simpel, jangan cari yang berat. Karena kita sudah menganggap olahraga tadi berat nih ya, kelingking menangan tapi kadang disepelekan. Ya simple aja. Kadang kalau ibu-ibu, bu di rumah ada tangga, kadang saya ada dok, saya kadang jemur di atas. Ya wis, jemur naik tangga jangan sekali. Anak tangga pertama ibu naik turun, terus anak kedua naik turun. Tapi hati-hati bu sampai pegangan. Maksudnya adalah kita ngajarin kalau semisalkan nggak ada waktu ya wis. Tapi tetap ya, untuk exercise ini diharapkan melakukan aktivitas fisik tadi wajib ya dok ya, untuk keseimbangan dari ABCD tadi ya. Nah baik kawan Diska, di sesi terakhir kita ingin dapat tips nih dari dokter Rizky, apa nih ajakan himbauan untuk kawan Diska di sana agar kita menuju ABCDE tadi ini benar-benar bisa konsisten menjaga kesehatan kita. ABCDE sebenarnya ini ya ini cuman simpel-simpel guyon-guyonanku aja. Kalau lagi nyantai memang kepikiran kadang. Kepikiran apa muncul ide sambil ngopi. Apa ya kira-kira yang bisa dimasukkan? Oh, ABCD di jari sendiri ini bisa. Maksudnya di sini memang kalau kita masih dalam keadaan sehat, terutama yang belum punya penyakit nih ya, yang masih muda-muda, masih semangat-semangat, yang kerjanya mungkin beberapa usia sudah ada yang kerja keras. Nah, sisakan waktu, sisakan uang sedikit aja. Apalagi Amit sekarang ada BPJS, periksa gratis gak masalah di puskesmas. Kalau ada duit lebih silahkan periksa. Tadi periksa apa? Gak harus HbA1c. Gula darah puasa dulu gak masalah. Gula darah, kemudian ada kolesterol, kemudian ada asam urat yang dasar gak masalah kalau bagi saya. Terus lagi kalau memang ada duit lebih ya wis medical check up rutin. Nah beberapa perusahaan ini seneng saya juga. Ada kalau kita masuk di perusahaan kan ada medical check up tuh namanya. Itu yang saya cari. Itu sebagai ladang. Oh ternyata badan saya normal, alhamdulillah. Tapi kalau sudah dinyatakan, oh badan saya normal, yuk kita makan enak. Yuk kita tergoda lagi nih makan enak lagi lah. Tipsnya dari saya sebenarnya semua itu baik makanan apapun, hidup apapun memang harus dibawa dengan bahagia. Tapi kebahagiaan itu memang tidak hanya kita dapati di badan yang sehat, tapi jiwa yang sehat juga. Otomatis kalau jiwa kita sudah sehat, badan kita pun harus diajak sehat. Syaratnya itu apa tadi? ABCDE. HbA1c, blood pressure, kemudian kolesterol, diabetic control apabila sudah punya diabetes, dan yang exercise. Dari keempat tadi, exercise walaupun kecil sebisa mungkin diusahakan sehari 30 menit. Kalau ndak bisa 30 menit konsisten, ya wis sak minggu sebisa mungkin sisakan 1 jam 2 jam olahraga, mau gym nggak masalah, mau lari nggak masalah, tapi ingat porsi. Tetap diperhatikan porsinya. Tetap kita porsi. Kita bukan atlet. Sesuai dengan kondisi badan masing-masing kan maksudnya dok. Nah kawan Diska, ternyata untuk menuju sehat sebenarnya simple. Tetap jaga kesehatannya itu melalui exercise tadi ya, mulai pola makannya dijaga, kemudian tetap melakukan aktivitas fisik setiap hari. Tetap ini di sela-sela kesibukan nih tetap harus diperhatikan. Tetap harus. Nah kawan, mudah-mudahan tips untuk menuju sehat dengan ABCDE ini tadi bersama Dr. Rizky bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk
tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Dokter Rizky sudah hadir di Kawan Diska. Kita ketemu dengan tema yang lebih menarik lagi ya Dok ya. Iya. Oke kawan, terima kasih sudah bersama kami di Info Sehat. Tetap stay tune di @promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya Kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita ketemu hari raya. Bye-bye.